Halo kawan-kawan, saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Bandwidth menggunakan metode query pada jaringan internet, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jurnalnya adalah Jurnal Sains Terapan Teknologi Informasi, Pol dan Hal, halaman Pol 13,2 halaman 81 sampai 86. Tahun 2021, penulis Cahyo Prihantoro, tanggal 10 Juli. Review ya saya sendiri, Kristo Pandapotan Sinaga. Abstraknya adalah internet sangat penting dan telah menjadi kebutuhan penting masyarakat di seluruh dunia. Terutama dalam situasi saat ini, jaringan internet bisa dijadikan konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perguruan tinggi pada saling berkomunikasi dan dapat berbagi data serta informasi yang berhubung dengan koneksi dunia. Dosen, karyawan, maupun mahasiswa atau user suatu waktu mengeluh karena menggunakan internet sangat lambat jika sedang pada pengguna karena adanya penggunaan bandwidth yang berlebihan dan kurang termanajemennya dengan baik pada trafik jaringan, sehingga merugikan user lain. Tanpa adanya manajemen bandwidth pada jaringan internet Universitas Muhammadiyah Bengkulu, ini mengakibatkan pembagian bandwidth tidak merata atau kurang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, pembagian bandwidth pada jaringan internet Universitas Muhammadiyah Bengkulu menggunakan simpel QW yang tidak teroptimalkan. Namun seiring berjalannya waktu tidak digunakan lagi karena adanya perombakan topologi jaringan pada akhir Desember 2019. Selanjutnya ada pendahuluan. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang menggunakan standar komunikasi dunia untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi data maupun informasi. Internet juga dapat dipahami sebagai jaringan komputer dalam luas yang di dalamnya melayani sektor pendidikan, media, keuangan, dengan pemerintah. Dengan memanfaatkan sepenuhnya jaringan komputer, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Inilah sebabnya mengapa banyak bisnis dan administrasi pemerintah terus mengangkat kinerja jaringan komputer mereka. Jaringan komputer perusahaan dan pemerintah memiliki banyak keunggulan, antara lain kemampuan pengirim data yang cepat dan akurat, mengakses file untuk diunggah dan diunduh, serta menghemat anggaran. Penelitian ini meneliti melakukan riset di perguruan tinggi yang berada di wilayah kota Bengkulu, lalu membuat desain topologi menggunakan mikrotik sebagai bit dengan menempatkannya antara server dengan klien untuk memproses pertukaran data. Selanjutnya ada kajian pustaka. Hitungan menggunakan manajemen bandwidth QW3 adalah dapat mengatur besar kecilnya bandwidth yang dibutuhkan oleh klien sehingga pembagian bandwidth kepada klien menjadi teratur, adil, dan dapat memaksimalkan bandwidth yang tersedia. Mengkonfigurasi firmware pada mikrotik adalah dengan membuat manajer pada firmware yang terdiri dari pembuatan mark, connection, dan mark packet. Kemudian membuat QWTP, upload dan download. Setelah itu membuat konfigurasi klien tab QW3. Konfigurasi klien QW3 dapat dilihat pada tabel QW list. Koneksi internet pada masing-masing komputer klien menjadi stabil karena adanya batasan bandwidth yang diberikan pada masing-masing klien. Terus ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah
Metode penelitian kualitatif, yaitu merupakan kajian terhadap penggunaan basis data tradisional. Database modern, database non-relasional, maupun database relasional, serta penggunaan struktur data array 2 dimensi dan struktur data pointer. Hasil penelitiannya, database relasional adalah bentuk database modern di mana data yang kompleks dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian akan disimpan menjadi satu tabel, dan antar tabel akan terhubung dengan relasi yang menggunakan primary key dan origin key. Dalam database relasional terdapat 3 bentuk relasi, yaitu satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Penggunaan pointer struktur data, pointer yang merupakan struktur data dinamis di mana struktur data ini tepat digunakan untuk jumlah data yang berubah dan juga untuk keterbatasan sumber daya, khususnya memori. Kondisi ini dapat diimplementasikan dengan mengosongkan memori pada saat aplikasi dalam keadaan running, serta dapat meminta layanan memori ketika ada kebutuhan menyimpan data. Kesimpulannya, pointer sebagai tipe data dinamis dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek, baik itu yang berhubungan dengan satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Model ini dapat digunakan untuk data yang dinamis, di mana penambahan data terjadi pada saat aplikasi dalam keadaan running, dan di mana kebutuhan memori cukup besar. Kelebihannya dari jurnal yang saya review di atas kelebihan dari jurnal, dan pembahasan di atas dapat mudah dipahami bagi yang mencari dan mereview jurnal di atas dan dapat dijadikan bahan ajar. Kekurangannya ialah kekurangan dari jurnal yang saya review adalah kurangnya ikon contoh program agar dapat dipraktikkan dan dibuktikan oleh pengguna jurnal ini. Yang dari saya, terima kasih.